Selamat datang. Oke. Perkenalkan, nama saya Agung Tugulembang, NIM 219611188, kelas E, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, dan merupakan salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 7 OSI layer. Kita masuk pada konsep dasar dari OSI layer, yaitu pengertian dan sejarah OSI layer. Model Open Systems Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Cara kerjanya ya nanti kita lanjut ke OSI model. Komponen penyusun 7 layer OSI. 7 OSI layer memiliki 7 layer yang terdiri dari yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transfer layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang terakhir application layer. Yang pertama physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer: mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, kita masuk ke data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai yang pertama pengoreksi kesalahan, yang kedua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, penyelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat 2 level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau disingkat LLC dan Media Access Control atau disingkat MAC. Yang ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Yang selanjutnya transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima, session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer.
Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah men-translate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. Yang pertama, redirect top software, virtual network computing, remote desktop protocol. Dan yang terakhir, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer: yang pertama, application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application: ada beberapa protokol yang ditampilkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. Itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nanti akan melewati layer-layer tersebut sebelumnya akhirnya terkoneksi satu sama lain. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena like dan komen berpengaruh pada nilai yang dapat saya terima. Sekian dan terima kasih.